Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum bunda-bunda. Waalaikumsalam. Suka hilang sabar nggak bun? Sering, sering. Kenapa? Iya, ada aja godaannya. Misalnya kita lagi nyetir, tiba-tiba ada yang nyalip gitu kan? Ngamuk. Terus begini, terus sering kita nyabar-nyabarin diri, sabar, sabar, urut dada. Sebetulnya yang namanya sabar itu bukan dari pemaksaan. Jadi yang namanya sabar itu muncul dari permakluman. Ketika kita menurunkan ego kita dan memaklumi orang lain, jadi turunkan ego, maklumi orang lain, itulah kata atau inti dari yang namanya kesabaran. Karena kita tidak pernah bisa menyamakan orang lain itu dengan diri kita. Mungkin kita baik, misalnya ya. Kalau kita GR, kita baik, begitu kan. Kita selalu menyamakan orang lain dengan diri kita itu. Dan kita mengharapkan orang lain pun seperti diri kita. Itu tidak bisa, Bun. Nggak bisa itu. Sama sekali tidak bisa. Karena mereka punya latar belakang yang berbeda. Contohnya, di satu budaya misalnya. Ada satu budaya yang mereka itu kalau bicara itu bersuara lantang. Bersuara lantang. Seolah-olah marah-marah gitu kan. Padahal kita punya budaya yang biasa kita tuh halus, sopan. Kalau istilah Sundanya itu handap asor begitu kan. Begitu kita ketemu dengan budaya yang misalnya dari daerah Sumatera ya itu udah lain kan. Kita susah nerima. Jangan kawin sama orang itu. Jangan sekali-kali kamu kawin dengan orang ini, gitu kan. Orang mana? Akhirnya etnis yang muncul. Iya, rasis yang muncul. Padahal fungsi agama itu adalah untuk menyatukan semua kan. Agar semua punya perilaku yang benar-benar bisa menghargai. Nah, sabar. Sekali lagi, sabar itu tidak bisa melalui pemaksaan. Yang namanya sabar itu muncul dari permakluman. Jadi kita tidak pernah bisa menyabar-nyabarkan diri selama otak kita itu masih belum bisa memaklumi. Misalnya, anak kita melakukan hal-hal yang memang anak-anak lakukan. Tapi sering kita selalu bawa anak kita itu ke dunia kita. Cobalah kita masuk ke dunia mereka. Cobalah kita masuk ke dunia anak. Kita akan bisa memaklumi apa yang anak mau. Anak tidak pernah bisa, kamu jangan berisik, diem. Anak kan nggak bisa diem. Nggak bisa, Bun. Nah, kamu harus ini ya. Nanti kamu kalau misalnya di pertemuan, kamu harus diem ya. Jangan malu-maluin bunda. Jangan malu-maluin, hati-hati. Nanti kalau kamu nanti begitu, kamu nggak boleh ikut lagi. Dan kita penuh dengan ancaman-ancaman pada anak itu. Mengancam, gitu kan. Udah, kamu nggak boleh ikut. Udah, kamu jangan ikut lagi. Udah, kamu gini. Nah itu, dianggap itu tuh di-grounded anak itu. Dihukum. Akhirnya yang terjadi, bukannya anak menurut kan. Anak tambah membangkang. Anak tambah melunjak. Jadi kita harus mengerti dunia mereka itu seperti apa. Dan kesabaran itu kita mengerti. Mengerti dan memaklumi. Yang di luar diri kita. Sesuai dengan apa yang mereka gariskan. Allah gariskan anak itu seperti itu. Cobalah. Jangan bawa anak ke dunia orang tua. Nggak akan bisa, Bun. Tapi kalau merasa mereka yang menyimpang gimana? Menyimpang itu, apakah selera kita atau selera agama? Ataukah begini, mereka tidak akan menyimpang apabila memiliki contoh yang baik. Sekali lagi, mereka tidak akan menyimpang apabila mereka memiliki contoh yang baik. Nah itu, berarti kalau mereka menyimpang, siapa yang salah? Orang tuanya. Orang tuanya yang salah, yang tidak bisa masuk ke dunia mereka, yang tidak bisa membina mereka, yang tidak bisa mendidik mereka, karena pendidikan yang baik adalah dengan contoh. Bukan dengan ajaran, kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi kitanya sendiri tidak memberi contoh sesuai apa yang kita bicarakan. Kita tidak konsekuen dengan apa yang kita omongkan, kasarnya begitu. Kamu gak boleh marah-marah, gak bagus, jelek, begitu kan. Tapi kita marah-marah terus sama anak, gitu kan. Masa kamu gitu-gituan, kamu jangan ngomongin orang lain, jelek.
kamu jangan begini. Tapi kita ngegosip terus, jelek-jelekin tetangga, terus jelek-jelekin orang lain, terus ya otomatis anak juga jadi ikutan. Malah anak kalau misal punya contoh yang buruk di orang tuanya, dia akan membullying ke orang lain. Dia akan menjadi penjajah-penjajah bagi orang lain karena dia dibully terus sama orang tuanya. Sama orang dibully itu jadi dianiaya. Orang tuanya memaksa dia melakukan hal-hal yang dia tidak sukai. Padahal belum tentu yang dia sukai itu jelek, begitu kan. Misalnya dia suka nyoret-nyoret tembok, fasilitasi aja lah. Gitu kan, fasilitasi, kasih dia kanvas. Kasih dia cat yang memang bisa dipergunakan untuk ajang kreativitas dia. Insya Allah, anak gak akan nyoret-nyoret tembok karena dia terpuaskan kok. Tapi nyoret-nyoret mobil gitu. Ya, mudah-mudahan apabila dia punya contoh yang baik, mudah-mudahan anak-anak akan menjadi anak-anak yang baik. Karena kita sabar dan memaklumi, sabar itu intinya permakluman. Nah, dan kita mau tidak mau harus menjadi contoh yang baik bagi anak karena kita orang tuanya. Yang pertama kali diajarkan pada anak adalah pertama kali itu adalah siapa Tuhannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa dijadikan teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.